Halo, selamat datang kembali di tutorial seri praktek Android Studio dengan saya Mustafa Lutfi. Terima kasih atas atensi. Dan di video ketiga ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengirim data dari activity satu ke activity yang lain. Oke, langsung saja kita lanjut. Jadi di Android Studio saya sudah mendesain salah satu activity utama di mana activity ini saya kasih nama activity main.xml dan sebagai kontrol Java dengan nama main activity.java. Adapun activity main saya sudah memasukkan dua objek widget, yaitu edit text di sini, edit text dengan nama edt pesan, sedangkan untuk button saya menggunakan nama btn kirim. Selanjutnya saya akan menambahkan satu aktivitas untuk melihat hasil dari pengiriman data yang dikirimkan oleh main activity ini dengan cara klik kanan, kemudian activity dan empty activity. Untuk activity yang kedua ini saya akan berikan nama activity kedua. Selanjutnya untuk layoutnya saya berikan nama dengan activity underscore kedua. Selanjutnya saya tekan tombol finish sambil menunggu Android Studio sedang meng-create activity kedua dengan sempurna. Selanjutnya di sini ada activity kedua sebagai controllernya dan activity kedua.xml adalah bentuk layout dari activity kedua ini. Di activity kedua ini saya akan menambahkan widget text view dengan tipe LaTeX, kemudian saya masukkan ke dalam layout kedua. LaTeX ini saya berikan nama text view. Saya ulangi lagi, LaTeX ini saya berikan nama text view. Oke, maka saya akan masuk ke dalam main activity dari kontrol Java untuk mengontrol main activity atau activity main.xml sebagai pengirim datanya. Karena pengirim datanya di sini ada dua widget dengan nama edit text dan button, maka saya akan membuat dua variabel dengan tipe widget yang dimaksud. Yaitu tipe widget yang pertama adalah edit text. Saya beri nama pesan. Untuk tipe widget yang kedua yaitu button. Saya berikan nama kirim. Oke, pesan dan kirim merupakan dua widget yang masing-masing merepresentasikan dari nama masing-masing widget ini. Pesan untuk merepresentasikan edt pesan, kirim untuk merepresentasikan btn kirim. Selanjutnya kedua variabel ini akan saya korelasikan, yaitu pesan dengan tipe edit text akan mewakili objek pada layout dengan nama edt pesan. Sedangkan kirim dengan bentuk widget button akan merepresentasikan dari objek layout dengan nama btn kirim. Di sini saya akan membuat sebuah metode untuk menangani tombol kirim, di mana metode ini tombol kirim akan diklik untuk mengirimkan data tersebut. Berarti metode diklik-klik merupakan sebuah metode dari objek atau widget kirim. Maka saya di sini akan membuat sebuah metode dengan cara kirim .set on click listener new on click listener. Pada saat saya membuat metode untuk tombol kirim, untuk action klik, maka nilai yang ditulis pada activity pesan akan dimasukkan ke dalam sebuah variabel dengan tipe data string. Maka di sini saya akan membuat satu tipe data string yang berfungsi untuk menyimpan nilai yang diketikkan oleh user ke dalam pesan. Saya berikan nama isi pesan. Oke. Pada saat diklik tombol klik, maka isi pesan sedang mengambil nilai pada pesan
dot get text dot toString. Selanjutnya saya akan membuat sebuah metode atau kelas intent, sebuah kelas intent dengan nama intent spasi intent sama dengan new intent. Kelas intent ini digunakan untuk komunikasi antar activity. Setelah kita membuat new intent, baru kita menjelaskan dari nama kelas yang sedang aktif, yaitu main activity.this, kemudian kelas yang akan dipanggil, yaitu activity kedua. Kelas. Selanjutnya di sini saya harus mengirimkan sebuah isi pesan melalui kata kunci. Kata kunci tersebut harus bersifat publik karena memang harus dapat diakses oleh kelas yang lain. Maka pada kelas ini saya akan membuat sebuah variabel bersifat public static final dengan tipe string. Saya kasih nama kata underscore kunci. Kata kuncinya bebas. Kebetulan saya membuat dengan nama zonapakar.com.send data. Oke, saya sudah membuat kata kunci. Selanjutnya pada saat setelah kita membuat sebuah variabel dengan turunan kelas intent, maka variabel tersebut saya tempatkan sebuah kata kunci tadi dengan isi pesan yang dikirim kepada activity berikutnya. Kemudian saya jalankan activity-nya start activity.intent. Selesai di activity pertama. Ini berarti kita selesai untuk mengirimkan sebuah isi pesan melalui kelas intent yang aktif pada main activity yang akan dikirim kepada activity kedua. Bentuk pengirimannya apa? Yaitu bentuk pengirimannya adalah kata kunci dengan isi pesan yang ditulis pada objek pesan, yaitu pada edt pesan. Kemudian start activity dijalankan. Selanjutnya pada activity kedua. Pada activity kedua, tadi terdapat satu objek dengan tipe text view. Maka di sini saya harus membuat sebuah variabel dengan turunan widget yang sama, yaitu text view. Saya beri nama text view. Kemudian saya juga memasukkan kata kunci yang menjadi penentu dari pengiriman data tadi. Saya copy saja karena memang sama. Oke, setelah saya copy, baru di sini untuk meload semua isi pada layout activity kedua, saya matikan. Saya gantikan dengan pembuatan kelas intent dengan nama intent untuk mendapatkan data yang dikirim, yaitu dengan menggunakan get intent. Di sini saya membuat satu tipe data dengan tipe string untuk menyimpan hasil dari pengiriman tadi. Untuk menyimpan hasil dari pengiriman tadi. Ya, langsung saya buat di sini aja dalam bentuk string. Isi pesan adalah intent.get string extra. Kalau tadi untuk mengirimkan kita menggunakan put extra berarti kita sedang meletakkan sesuatu di dalam intent tersebut untuk dikirimkan. Kemudian pada activity kedua get extra, artinya kita mengambil nilai dari hasil pengiriman data tadi. Di sini put extra, saya sebutkan kata kuncinya sebagai kata kuncinya tadi. Kemudian saya merepresentasikan dari text view. Untuk si text view ini sama dengan new text view this
Selanjutnya text view dot set text untuk memasukkan nilai yang dikirimkan oleh si isi pesan. Kemudian hasilnya dalam bentuk set size text, set text size dengan ukuran 50 dp dan dipanggil activity tersebut dengan tampilan text view. Oke, sudah. Mari kita jalankan hasilnya dengan menekan tombol run. Kemudian pilihlah salah satu emulator sebagai deploy targetnya. Klik tombol OK. Tunggu beberapa saat hingga IDE Android Studio melakukan deploy dari seluruh coding yang sudah kita buat dengan sempurna. Ini masih Gradle masih dalam kondisi berjalan. Oke. Baik, ini sedang deploy. Kemudian kalau kita lihat dari hasil emulatornya seperti ini. Nah, ini dia. Ada objek atau widget edit text yang meminta kita memasukkan pesan. Saya tulis halo Mustafa Lutfi. Kemudian saya menekan tombol kirim, maka akan di-load activity kedua dan hasilnya adalah seperti halnya yang kita kirim. Oke, terima kasih di sesi ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.